Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi terkait dengan ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif ini menjadi perhatian yang sangat penting, karena di Indonesia sejak 2007, ekonomi kreatif sudah dimulai dengan melakukan studi, dan saat ini ekonomi kreatif merupakan bagian dari kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan dan data ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, era ekonomi pertanian dan ekonomi industri serta ekonomi teknologi informasi telah terlewati saat ini. Para ekonom menyebutkan bahwa saat ini dan ke depan merupakan era ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif lahir sebagai konsep ekonomi baru yang mengintensifikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerja dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Jadi ini konsep ekonomi kreatif. Sekarang kita akan lihat apa bedanya ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Seperti halnya ekonomi pariwisata, ekonomi pertanian, ekonomi digital, ya. Jadi ekonomi kreatif ini merupakan sebuah konsep, ya, di mana kreativitas dan pengetahuan merupakan aset utamanya. Sedangkan industri kreatif ini adalah industri atau kegiatan ekonomi yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Jadi industri kreatif ini adalah aktivitas ekonomi, ya, di mana kreativitas dituntut dalam pekerjaan tersebut. Berikutnya adalah bagaimana perkembangan data dan kebijakan industri kreatif di Indonesia. Baik, jadi seperti saya katakan tadi bahwa sejak tahun 2017, Kementerian atau Departemen Perdagangan sudah melakukan studi industri kreatif, ya. Kemudian diikuti pada tahun 2008, membuat rencana pengembangan industri kreatif tahun 2009-2025. Kemudian pada tahun berikutnya 2009 muncul Inpres nomor 9 tentang pengembangan industri kreatif. Dan pada tahun 2011 melalui peraturan presiden, ya, dibentuk yang namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disingkat dengan Kemenparekraf. Dan pada tahun berikutnya, Kementerian Parekraf melakukan kegiatan yang disebut dengan penguatan data dan informasi ekonomi kreatif, ya, di mana isinya dihitung besarannya PDB ekonomi kreatif, kemudian penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif, ya, kemudian ekspor dan seterusnya. Berikutnya adalah pada tahun 2014 disusunlah yang namanya KBLI bidang ekonomi kreatif, ya. Di sini dibuat kegiatan-kegiatan ekonomi apa saja, ya, yang termasuk dalam bidang ekonomi kreatif berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kemudian pada tahun 2014 akhir, ya, dibentuk yang namanya Badan Ekonomi Kreatif, ya. Dan badan ini bertugas untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 berdasarkan peraturan presiden, Badan Ekonomi Kreatif dilebur ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan pada tahun 2019 juga telah disahkan undang-undang mengenai
ekonomi kreatif. Nah, itu sekilas mengenai ekonomi kreatif di Indonesia. Berikutnya adalah apa itu cakupan atau bagaimana atau kegiatan apa saja yang dicakup dalam bidang ekonomi kreatif, ya. Nah, saat ini ekonomi kreatif di Indonesia itu dikelompokkan ke dalam 17 subsektor. Pertama arsitektur, kedua desain interior, ketiga desain komunikasi visual, keempat desain produk, kelima film animasi video, dan seterusnya sampai televisi dan radio. Kelompok ini ya 17 subsektor industri kreatif itu diberlakukan sejak tahun 2020, dibentuknya Kementerian Pariwisata. Namun dalam era Badan Ekonomi Kreatif atau 2016 sampai 2009 itu kelompoknya terdiri dari 16 subsektor. Sedangkan pada era 2007 sampai 2015 ya itu kelompoknya terdiri dari 14 subsektor. Pada dasarnya kelompoknya cakupannya itu pada dasarnya sama, hanya ada beberapa subsektor ya pada 2015 itu dipecah ya sehingga menjadi 16 dan sekarang 16 dipecah lagi menjadi 17 subsektor. Pada intinya cakupan ekonomi kreatif ya masih sama. Berikutnya adalah di definisi ya dari subsektor industri ya. Jadi definisi subsektor yang 17 tadi pada dasarnya penekannya adalah kegiatan kreatif ya. Kegiatan kreatif misalkan arsitektur itu adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan cetak biru bangunan, informasi produk dan lainnya. Desain itu penekanannya tetap kegiatan kreatif ya dengan kreasi desain grafis, interior dan seterusnya. Ya, nah ini beberapa definisi dari subsektor industri kreatif. Ya, berikutnya adalah fashion, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki dan seterusnya. Ya, periklanan juga demikian. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dari dan produksi iklan antara lain riset, pemasaran dan seterusnya. Termasuk juga permainan ya. Itu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer, video dan seterusnya. Ya. Jadi intinya ya bahwa dalam cakupan ini ya termasuk di sini adalah kegiatan dari produksi sampai dengan distribusi. Ya, itu adalah cakupan dari industri kreatif. Ya. Berikutnya adalah bagaimana peran industri kreatif dalam perekonomian Indonesia. Ya. Jadi berdasarkan data yang ada dari 17 subsektor ekonomi kreatif, penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia itu adalah fashion, kuliner, dan kriya atau kerajinan. Ya, di mana kuliner ini menempatkan atau penyumbang terbesar dalam PDB industri kreatif sebesar 40%. Ya, sedangkan fashion itu 17%, kriya itu sebesar 14,9% dari PDB industri kreatif. Ya. Berikutnya adalah potensi ekonomi kreatif ya. Jadi dari perkembangan industri kreatif ya pada tahun 2020 diperkirakan PDB industri kreatif Indonesia sebesar 1.100 triliun ya, karena tahun 2020 ini merupakan pandemi COVID ya. Jadi agak menurun sedikit dibandingkan 2009 sebesar 1.205 triliun. Sedangkan penyerapan tenaga kerjanya juga cukup besar ya, berkisar antara 15 sampai 18 juta jiwa penyerapan tenaga kerja di industri kreatif ya. Berikutnya adalah bagaimana perkembangan PDB industri kreatif ya.
dari tahun 2010 sampai 2019 ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya peningkatan PDB industri kreatif dari tahun ke tahun ya selalu meningkat ya. Dan kalau dibandingkan dengan beberapa negara, Indonesia cukup tinggi kontribusi PDB ini industri kreatifnya mencapai 7,44%, ya masih di bawah Amerika dan Korea. Berikutnya adalah kendala dan tantangan dari industri kreatif di Indonesia, ya. Jadi di sini ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai keterbatasan data dan kedua mengenai keterbatasan kebijakan. Baik, pertama mengenai keterbatasan data, ya. Jadi dalam penghitungan nilai tambah penyerapan tenaga kerja ekspor impor kreatif dijumpai keterbatasan mengenai apakah dalam suatu kegiatan ekonomi yang dihitung benar-benar merupakan berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu. Dalam praktek penghitungannya sampai hari ini, diasumsikan bahwa kegiatan ekonomi yang dimaksud yaitu 100% berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu. Hal ini akan menghasilkan perkiraan yang overestimate, ya, karena kemungkinan besar kegiatan ekonomi yang dimaksud tidak 100% berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu. Misalkan subsektor kuliner, ya. Dalam PDB Indonesia, subsektor kuliner itu dianggap 100% ekonomi industri kreatif, ya. Padahal belum tentu dari kuliner tersebut atau restoran tersebut 100% kreatif. Misalkan penjajah makanan minuman keliling, itu belum tentu 100% industri kreatif. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan suatu kajian untuk mengkoreksi terhadap data-data yang ada selama ini. Ya, artinya perlu diidentifikasi dari setiap subsektor ekonomi kreatif mana yang benar-benar 100% industri kreatif atau berdasarkan kreativitas, mana yang tidak. Ya. Kemudian kedua adalah keterbatasan kebijakan. Ya. Jadi industri kreatif ini merupakan kegiatan ekonomi yang sifatnya lintas sektoral, ya, pembinaan, pengawasan dan perizinan berada di beberapa kementerian seperti Kementerian Industri, ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi, termasuk Kementerian Pariwisata, ya. Nah, dengan keberadaan industri kreatif di beberapa kementerian, oleh sebab itu untuk meningkatkan dan memajukan industri kreatif Indonesia diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat lintas kementerian sehingga industri kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan cepat. Ya. Demikian beberapa informasi yang dapat saya berikan. Ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.